Film yang sangat membekas buat aku dari aku kecil adalah film Petualangan Sherina. Dan aku tuh bisa ngulang kayak hampir tiap hari dulu pas aku masih kecil. Karena aku bahkan sampai punya CD-nya gitu. Dan aku kalau lagi main sama teman-teman bisanya kayak berlaga jadi Sadam ya gitu. Terus kayak nyanyi-nyanyi gak jelas. Dan itu membuat masa kecil aku jadi sangat berwarna gitu. Tapi untuk film di bioskop sendiri, kebetulan aku berasal dari Lombok dan di Lombok belum ada bioskop saat itu. Jadi dari kecil aku hanya menikmati suguhan tontonan melalui TV atau enggak CD gitu. Tapi pas pertama kali di tahun 2015 saat aku bisa dapat keajaiban untuk akhirnya bisa debut di sinetron dan saat itu di Jakarta. Aku tuh dari kecil punya bucket list gitu. Suatu saat harus nonton di bioskop dan alhamdulillah pas di Jakarta itu adalah momen pertama kalinya aku nonton bioskop. Dan aku inget banget saat itu aku salah satu film-film pertama yang aku tonton adalah Avengers. Dan aku kayak ngerasa terlahir kembali gitu loh. Karena ini adalah pengalaman sinematik yang gak pernah aku rasakan sebelumnya. Dan pengalaman yang sangat membekas buat aku, punya kesan yang mendalam. Dan aku kayak setelah nonton filmnya punya keinginan di dalam hati. Aku kayak bilang sama diri aku sendiri, gue suatu saat nanti harus ada di layar yang besar itu. Gue gak pengen cuma duduk di sini sebagai penonton, tapi gue pengen ada di dalamnya. Dan ternyata alhamdulillah beberapa tahun setelahnya bisa terwujud. Kalau ngebahas film sebenarnya ada banyak sih film-film yang sangat-sangat menginspirasi aku bahkan sampai saat ini. Tapi kalau untuk membahas aktornya mungkin ya, ada salah satu aktor yang sangat aku tuju dan jadi salah satu panutan aku, yaitu Leonardo DiCaprio. Aku menonton banyak banget film-film beliau, mulai dari Titanic, terus Catch Me If You Can, Once Upon a Time in Hollywood, dan banyak lagi lainnya. Dan aku merasa aku belajar banyak sih dari karakter-karakter yang dia mainin. Terus aku melihat dedikasi yang sangat luar biasa dari beliau di setiap karya-karyanya. Dan itu yang selalu memacu aku untuk bisa menjadi lebih baik di setiap karya-karya selanjutnya. Kalau aku selalu berusaha menerapkan batasan sih terhadap sebuah karya aku dengan mungkin karakter yang ada dalam diri aku pribadi gitu. Karena menurut aku kalau sampai karakter di film atau di sebuah karya itu kebawa di kehidupan nyata, itu pasti sedikit tidak akan mempengaruhi dan berdampak bagi aktornya sendiri buat aku ya. Tapi untuk aku pribadi, sepertinya aku pernah mengalami hal tersebut. Dan itu saat aku memerankan karakter Bima di Dua Garis Biru. Karena aku ngerasa karakter Bima itu cukup melekat sih di aku pribadi gitu. Dari awal mulai proses praproduksi, proses syuting, bahkan sampai proses syuting selesai, aku tuh kayak ngerasa mau lagi nggak syuting atau lagi ada di rumah nggak ngapa-ngapain tuh entah kenapa kayak selalu terbawa suasana, mood, segala macem. Semua beban hidupnya Bima tuh kayak berasa ada di pundak aku gitu loh. Bahkan sampai pulang kayak gitu. Tapi aku ada satu cara sih untuk bagaimana cara melepas misalnya salah satu karakter yang udah selesai aku mainin untuk bisa kembali lagi ke karakter aku pribadi. Aku biasanya kayak kasus yang Dua Garis Biru kemarin, aku langsung pulang sih ke Lombok. Besoknya aku langsung pulang, aku kayak langsung berusaha untuk melepaskan semua beban-beban itu. Aku kayak berusaha untuk merefreshing diri aku lagi. Karena waktu adalah suatu hal yang penting juga sih buat aktor untuk bisa melepaskan karakter yang mungkin sudah dia mainkan sebelumnya. Kalau karakter yang paling menarik buat aku, ini dari filmnya Kak Gina Isnur lagi. Kebetulan cinta pertama, kedua, ketiga. Karena menurut aku
cukup panjang juga perjalanan dari cinta pertama, kedua, ketiga, dan kita memulai produksi itu dari awal pandemi, saat pandemi baru aja masuk ke Indonesia. Jadi perjalanannya cukup panjang bagi kita sebagai orang yang bertanggung jawab untuk ada di situ. Dan kita memulai reading awal tuh di bulan Maret tahun 2020. Saat itu kita menggunakan reading secara virtual, dan itu adalah pengalaman pertama aku untuk bisa melakukan reading seperti begitu. Dan aku ngerasa ternyata pengalaman yang cukup membekas buat aku. Lalu kita baru bisa bertemu di bulan Juni saat udah melewati proses 3 bulan untuk reading secara online. Dan di bulan Juni kita akhirnya bisa bertemu secara langsung. Dan akhirnya di bulan Agustus kita bisa menyelesaikan proses syuting yang cukup panjang tersebut gitu. Jadi pengalaman setengah tahun kita dari awal sampai menyelesaikan proses syuting cinta pertama, kedua, ketiga adalah perjalanan yang luar biasa. Bahkan aku ngerasa cukup berani juga, karena di saat itu awal-awal pandemi dan kita benar-benar harus bisa bagaimana caranya untuk beradaptasi dengan hal-hal yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Dan aku merasa perjalanan dari awal sampai selesai itu aku ngerasa ikut bertumbuh, dan aku juga belajar banyak untuk bisa lebih dewasa bersama dengan karakter yang aku perankan di situ. Kebetulan aku di cinta pertama, kedua, ketiga perannya sebagai raja, dan itu adalah salah satu peran yang cukup membekas dan sangat menarik buat aku. Jadi aku nggak sabar sih pengen bisa menyaksikan karya tersebut sama teman-teman, karena aku ngerasa sangat worth it untuk ditunggu. Aku yakin kalau kalian kenal sama Raja, kalau dia ada di dunia nyata, sepertinya kamu mungkin akan terpesona juga. Aku tuh dari kecil suka banget sih sama hal-hal yang berbau seni. Terus aku juga suka sama kayak dunia acting sebenarnya gitu. Tapi karena aku berasal dari daerah dan aku ngerasa sepertinya agak cukup sulit untuk bisa menyalurkan potensi yang aku miliki gitu. Karena jujur awalnya aku nggak pernah kepikiran bisa berada di sini gitu, karena aku ngerasa impian tersebut tuh kayaknya terlalu jauh buat bisa aku gapai gitu. Karena gimana ya, aku ngerasa cukup sulit aja sih buat bisa berada di sini gitu saat ini gitu. Tapi aku ngerasa berkat doa yang aku panjatkan, berkat mimpi besar yang aku punya, dan kerja keras yang selalu aku usahakan untuk berada di sini. Dan aku sangat bersyukur akhirnya bisa berada di sini, sudah bisa belajar banyak banget hal-hal yang baru, dan bisa bertemu dengan orang-orang yang punya kompetensi yang sangat luar biasa di bidangnya masing-masing gitu. Karena aku ngerasa aku bersyukur banget sih bisa punya karya yang dihasilkan oleh benar-benar banyak sekali orang-orang yang punya kompetensi berbeda-beda, tapi bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa dan bisa dinikmati sama teman-teman semua gitu. Aku juga ngerasa jadi semakin kenal juga sama diri aku sendiri gitu. Semenjak aku ada di sini, aku bisa lebih peka juga sama emosi-emosi yang aku punya, dan aku merasa ini seperti rumah aku sih. Aku ngerasa ini udah seperti tempat aku tinggal, dan aku sangat berharap untuk bisa terus ada di sini selamanya. Ya, awalnya pasti cukup kaget sih dengan tanggung jawab yang menurut aku sangat besar. Dan aku juga sebenarnya berpikir aku pantas nggak ya berada di sini, karena aku ngerasa
bisa menjadi salah satu bagian penting dari perjalanan Festival Film Indonesia yang sangat sakral bagi insan perfilman, bagi seluruh masyarakat Indonesia, itu adalah suatu hal yang sangat luar biasa banget gitu. Tapi aku yakin komite dari Festival Film Indonesia pasti punya pertimbangan yang sangat luas untuk bisa mendapuk kami sebagai duta di tahun ini, dan penunjukannya juga dilakukan langsung oleh Ketua Komite, Kak Reza Rahadian, dengan kesepakatan bersama komite-komite yang lainnya juga. Dan aku melihat semangat yang gak pernah padam sih dari seluruh insan perfilman Indonesia, meskipun di saat ini kita berada di situasi yang sepertinya cukup tidak ideal. Dan aku merasa kerja keras, dedikasi yang mereka perjuangkan untuk perfilman Indonesia itu membuat hati aku tuh tergerak. Dan aku ngerasa anak muda bisa menjadi salah satu elemen penting untuk bisa menarik dan untuk bisa memantik semangat tersebut. Dengan kita bisa bersinergi bersama, aku yakin sih perfilman Indonesia bisa semakin maju dan berkembang. Aku juga bersyukur banget karena di tahun ini akhirnya anak muda bisa mendapatkan bagian untuk bisa menjadi bagian dari perayaan yang sangat luar biasa ini untuk perfilman Indonesia. Perjalanan film Indonesia itu tidak terlepas dari sejarah yang sangat panjang perfilman Indonesia. Dengan diangkatnya tema mengenai sejarah film, semoga bisa menjadikan kita lebih mengenal dengan film-film yang menjadi pelopor dan pemantik semangat perfilman Indonesia gitu. Malam penghargaan Festival Film Indonesia juga akan berlangsung tanggal 10 November 2021 bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Sejarah festival film juga sangat luar biasa, dan sejarah film pasti merupakan perjalanan karya yang perlu diingat oleh semua insan dan menjadi bahan renungan juga buat kita semua dan bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu. Dan aku ngerasa bukan cuma pelaku bagi ekosistem perfilman aja yang bisa mempelajari hal-hal yang ada gitu terkait sejarah film, tapi kita sebagai bangsa Indonesia juga bisa belajar banyak mengenai hal tersebut. Dan aku sangat bersyukur banget dengan tema yang diangkat di tahun ini gitu, karena menurut aku sinergi dari sejarah dan juga media baru ini sangat-sangat luar biasa gitu, dan itu bisa menjadi membakar semangat kita untuk bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Apalagi ditambah dengan media baru yang berkembang dengan sangat pesat, dan itu bisa menjadikan kita menjadi media yang bisa membuat kita jadi lebih berkarya dengan baik lagi. Di tahun ini Festival Film Indonesia ada beberapa kategori baru, yaitu ada kritik film, ada film favorit, aktor favorit, dan juga aktris favorit. Dan kalian bisa banget untuk memilih film favorit, aktor favorit, dan aktris favorit kalian melalui website yang sudah disediakan oleh Festival Film Indonesia. Jadi kalian bisa bebas memilih semua orang yang menurut kalian pantas untuk mendapatkan kategori-kategori tersebut gitu. Caranya sebenarnya mudah banget, kalian tinggal datang ke websitenya, terus kalian login, tinggal kalian ketik kira-kira judul film, aktor, dan aktris yang ingin kalian pilih siapa, dan tinggal isi data untuk memvalidasi hal tersebut, dan udah selesai. Cara votingnya mudah sekali, jadi buat teman-teman jangan sia-siakan momentum ini, pilih pilihan favorit kalian, dan aku yakin sih pasti pemenangnya adalah film, aktor, dan aktris yang sangat-sangat luar biasa. Dan ada banyak juga sih pilihan-pilihannya. Ada kalau tidak salah semua film, aktor, dan aktris yang berada di periode yang udah ditentukan oleh Festival Film Indonesia bisa kalian pilih. Jadi pilihannya sangat luas dan itu tergantung sama kalian semua. Dan ini juga salah satu momen yang sangat luar biasa karena bukan hanya sinias film aja yang bisa berpartisipasi, tapi masyarakat luas juga bisa berpartisipasi di Festival Film Indonesia tahun ini. Yep.
pesan aku untuk pecinta film Indonesia dan perfilman Indonesia. Terima kasih atas support yang luar biasa dari pecinta film Indonesia. Jangan lupa untuk menyempatkan waktu untuk menonton film di bioskop karena sekarang udah buka bioskopnya, dan aku yakin teman-teman pasti udah kangen banget sama cinematic experience yang mungkin tidak akan bisa tergantikan, dan aku yakin pasti teman-teman langsung menyerbu bioskop karena aku udah nonton beberapa film dan itu full terus. Dan aku sangat senang mendengar kabar ini. Dan buat perfilman Indonesia terus semangat, dan aku sangat senang sekali dengan kerja keras dan dedikasi yang sangat luar biasa dari insan film Indonesia yang tidak pernah patah semangat meskipun keadaan pandemi yang cukup membuat kita semua goyah. Tapi aku yakin pasti kita akan menemukan jalannya, dan aku yakin ini adalah jadi momentum yang baru buat kita untuk bisa meloncat lebih tinggi lagi ke depan. Dan aku sangat yakin dengan semangat-semangat yang kita punya, kita bisa membuat karya-karya yang jauh lebih baik lagi. Dan semangat terus perfilman Indonesia.